Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Mas Rindan E2019-3111 akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Oh ya, tadi sempat disinggung sedikit oleh Bapak Abdul Wadud Nafis ya, bahwa konsep dasar ilmu ekonomi itu yang dikenal itu ada dua, yaitu yang pertama konsep dasar ilmu ekonomi kapitalis, yang kedua yaitu konsep dasar ilmu ekonomi sosialis. Sedangkan karena kita umat Islam itu ada konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Baiklah teman-teman, sebelum kita bahas konsep dasar ekonomi Islam, kita akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi. Bapak Abdul Wadud Nafis menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi tentang suatu cabang ilmu yang tentang perilaku manusia, semua perilaku manusia yang dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya itu masuk ke dalam ilmu ekonomi. Baiklah, setelah kita membahas ilmu ekonomi, sekarang kita akan membahas tentang ilmu ekonomi Islam. Di sini sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis bahwasanya ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contoh dari pembahasan ini yaitu dalam sebuah Al-Quran terdapat sebuah ayat surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Wakulu washrabu wala tusrifu, yang mana yang artinya makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Lah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia boleh untuk memenuhi kebutuhan kita, boleh memuaskan diri kita dengan makanlah, itu adalah perintah fi'il amar. Makanlah, gak apa-apa makan, gak apa-apa minum, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Islam juga ingin memberikan kebaikan kepada umatnya. Seperti kenapa gak boleh berlebih-lebihan? Karena berlebih-lebihan itu tidak baik. Makan yang terlalu banyak itu juga tidak baik. Seperti itu. Poin selanjutnya yang dibahas oleh Bapak Abdul Wadud Nafis yaitu tentang perbedaan antara ketiganya, antara kapitalis, sosialis, dan Islam. Bagaimana perbedaan dari ekonomi ketiga tersebut? Kita lanjut pada selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan dari ketiga ekonomi tersebut. Ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, sedangkan sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia juga. Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli, pengakuan kepemilikan individu secara bebas, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Selanjutnya menuju ke sosialis. Selanjutnya yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Itu yang sudah dibahas oleh Bapak Abdul Wadud Nafis dalam videonya. Poin selanjutnya yang telah dibahas oleh Bapak Abdul Wadud Nafis dalam videonya yaitu sumber hukum ilmu ekonomi Islam, yang mana disebutkan bahwa sumber hukum ilmu ekonomi Islam itu ada 4.
Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga yaitu Al-Ijma, yang keempat yaitu Qiyas. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah dasar-dasar ilmu ekonomi Islam. Dasar-dasar ilmu ekonomi Islam di sini yaitu ada 6. Dalam videonya Bapak Abdul Wadud Nafis mengatakan bahwa yang pertama yaitu tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua yaitu asdik dan amanah, yang artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu al-adalah, keadilan. Yang keempat at-tawaddun, keseimbangan. Yang keenam yaitu at-ta'awun, tolong menolong. Jadi menurut saya, mengapa dasar-dasar ekonomi Islam ini menyangkut yang 6 ini? Karena yang 6 ini memang sangat-sangat dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan ekonomi di dunia. Baiklah, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Maghrib itu yaitu singkatan dari tiga kata. Yang pertama yaitu maisir, yang kedua yaitu gharor, yang ketiga yaitu riba. Pasti banyak yang bingung ya, maisir itu apa, gharor itu apa, dan riba itu apa. Maisir itu yaitu bebas dari judi. Yang kedua yaitu gharor. Gharor itu yaitu penipuan. Jadi prinsip-prinsip ekonominya yaitu kita harus bebas dari penipuan. Yang ketiga yaitu riba. Riba itu yaitu berlebihan. Maksud dari berlebihan di sini yaitu timbangannya harus rata, harus sama. Anggur dengan anggur, apel dengan apel, bukan dengan ada tambahan anggur ditukarkan dengan apel dan anggur, itu gak boleh. Jadi kita harus menjauhi dari ketiganya. Apa coba? Yang pertama yaitu maisir, yang kedua yaitu gharor, yang ketiga yaitu riba. Di sini Bapak Abdul Wadud Nafis juga membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Disebutkan ada 8 karakter. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu larangan maisir, gharor, dan riba, yang mana ketiga di sini sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat yaitu keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi. Yang ketujuh yaitu petunjuk investasi, dan yang kedelapan adalah zakat. Baiklah, sebelum saya menutup tanggapan untuk video Bapak Abdul Wadud Nafis kali ini, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk kalian, yaitu tentang hadis yang mana mengatakan undur pola suratan durmain hilang. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa